wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adesa Putra. Saya mahasiswa Starta 1 Universitas Gunadarma. NPM saya 161182228. Saya berasal dari kelas 3KA03. Di sini saya akan menjelaskan teknologi sistem cerdas atau artificial intelligence. Teknologi sistem cerdas menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Efron Barr dan Edward E. Feigenbaum, artificial intelligence adalah sebagian dari computer science yang mempelajari sistem komputer yang terintegrasi, yang sistemnya sama seperti manusia, yaitu berkarakteristik yang sering ditampilkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu dari Miklaud and Scale. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan aktivitas penyediaan mesin semacam komputer dengan suatu kemampuan menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan manusia jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Selanjutnya dari Encyclopedia Britannica. Artificial intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang mempresentasikan pengetahuan yang banyak menggunakan simbol-simbol daripada bilangan. Memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan sejumlah aturan. Selanjutnya menurut E.I. Simon, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu tempat penelitian, berupa aplikasi atau instruksi dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia bisa dikatakan itu adalah cerdas. Kecerdasan buatan manusia menurut para ahli selanjutnya yaitu menurut Alan Turing. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu sama cerdasnya dengan manusia. Selanjutnya dari John McCarthy. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu pemodelan proses berpikir manusia dan membuat desain mesin agar perilaku seperti layaknya manusia. Selanjutnya dari Hawking. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan suatu usaha untuk membuat komputer berpikir atau machine with mind. Yang terakhir yaitu dari Rich and Knight. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu pembelajaran tentang bagaimana cara membuat komputer untuk melakukan berbagai hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya yaitu perbedaan intelligence atau kecerdasan buatan dan alami. Dari segi kecerdasan buatan, yaitu terdapat 4 macam, yaitu dapat mengerjakan beberapa teks lebih cepat dibandingkan manusia. Lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami sangat rentan dengan perubahan karena manusia mempunyai sifat pelupa. Selanjutnya yaitu selalu konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan merupakan bagian dari komputer, berbeda dengan kecerdasan alami yang berubah-ubah. Selanjutnya lebih murah, karena menyediakan layanan komputer akan lebih mempermudah manusia dan memberikan efisiensi waktu. Dari segi kecerdasan alami terdapat 2, yaitu pemikiran yang dapat digunakan secara luas dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu kreatif. Kecerdasan alami memiliki kemampuan lebih untuk menambah pengetahuan, sedangkan kecerdasan buatan harus dilakukan penambahan melalui sistem yang telah dibangun. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau intelligence berasal dari kata intelligence, yang berasal dari bahasa Latin intelligo, yang mempunyai arti saya paham, yang berarti kemampuan untuk memahami dan melakukan. Pada tahun 1950, Alan Turing merupakan seorang pionir artificial intelligence dan ahli matematika di Inggris. Melakukan percobaan Turing Test atau Turing, yaitu sebuah komputer yang terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Contoh sistem cerdas
terdapat 7. Yang pertama yaitu aplikasi Siri. Yang kedua terdapat Alexa. Dan yang ketiga Google Assistant. Yang keempat Cortana. Yang kelima Instant Heart Pro. Yang keenam Waze. Yang ketujuh vending machine. Kesimpulan, bagi saya pada zaman sekarang ini, dengan seiringnya berkembangnya zaman teknologi yang begitu pesat, penerapan artificial intelligence sangatlah berpengaruh terhadap tata cara hidup kita. Dengan semakin mudah dan dimanjakan dengan kenyamanan pada teknologi yang dikembangkan artificial intelligence, menurut saya juga artificial intelligence akan terus berkembang melalui banyak pengembangan, tentunya dengan bantuan kecerdasan alami yang ada pada manusia yang bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya dan dituangkan melalui pengembangan sistem pada artificial intelligence atau teknologi fungsinya membantu mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya. Demikian yang bisa sampaikan mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Semoga kalian menyaksikan mendapatkan manfaat dan juga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalian yang menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.